Kita beralih ke berita nasional dan daerah yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan, selengkapnya untuk Anda. Mobil Grand Max bernomor polisi AE 1633KG nyaris tinggal kerangka karena terbakar pada Jumat 28 April 2023 kemarin. Mobil berwarna silver tersebut terbakar pada saat melakukan pengisian BBM di SPBU di Desa Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Haye Kumontoy melalui PSK Subsi Penmas SI Humas Bribka Aditya Prima Sakti mengatakan mobil tersebut datang di SPBU sekira pukul 1:40 siang hari. Kemudian mengantre untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Ketika baru diisi setengah, dari dalam mobil muncul percikan api. Lebih lengkapnya terkait kronologi peristiwa ini akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Septiana Ayu. Ya, baik Tribuners dan Justina, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 kemarin, di salah satu SPBU ada satu unit mobil terbakar, yakni mobil Grand Max bernomor polisi 1633 AE 1633 KG, di mana pada saat kejadian mobil tersebut terbakar pada saat pengisi bahan bakar minyak berupa Pertalite, di mana berdasarkan keterangan dari Polres Karanganyar menjelaskan bahwa mobil tersebut datang sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dan terjadi kebakaran sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana awalnya mobil tersebut datang kemudian mengantre untuk mengisi bahan bakar berupa Pertalite, kemudian ketika baru mengisi setengahnya, mobil tersebut dari petugas SPBU melihat percikan api dari dalam mobil tersebut. Kemudian melihat hal tersebut, sopir dari mobil Grand Max ini langsung turun dan mendorong mobil menjauhi dispenser dari SPBU tersebut dan dijauhkan hingga keluar hingga ke pintu keluar SPBU. Setelah itu warga sekitar dan petugas SPBU langsung memadamkan api yang berasal dari mobil tersebut menggunakan apar. Selain api, selain membakar mobil, juga membakar dispenser yang ada di SPBU tersebut, hingga mengalami kerusakan yang namun tidak parah. Dari mobil tersebut menyebabkan kerusakan di bagian tengah mobilnya, dan mobil tersebut awalnya sempat kabur hingga akhirnya dapat ditemukan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan awal dari kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut kemudian sempat viral, di mana beredar video yang memperlihatkan kebakaran tersebut yang menyebabkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di sana, dan warga sekitar juga sempat mengalami kepanikan dikarenakan asap yang keluar atau asap tersebut semakin membesar. Kemudian namun dari kesigapan dari petugas SPBU membuat api tidak membesar dan berhasil dipadamkan dalam waktu singkat, sehingga tidak membutuhkan bantuan dari pemadam kebakaran di Kabupaten Karanganyar. Begitu Justina, dapat saya sampaikan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Septiana Yulestari, wartawan Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. Sejumlah jamaah Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukamba, Sulawesi Selatan berburu pakaian bekas pada Jumat 28 April 2023 kemarin. Pasar pakaian bekas ini berada di lantai pasar masjid. Aktivitas pasar pakaian bekas di lokasi tersebut sudah berlangsung lama. Ini pedagang semakin bertambah dan minat masyarakat Bulukamba dan sekitarnya juga semakin meningkat. Masyarakat Bulukamba berharap agar aktivitas usaha tersebut terus berlanjut. Lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Syamsul Bahri, wartawan Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Syamsul Bahri. Baik, terima kasih Mbak Justina di redaksi Tribun News dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa saat ini Kabupaten Bulukumba salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yang
tingkat peminat dari pakaian besar cukup tinggi di daerah ini selama ini Tribunas. Dan salah satu pusat penjualan pakaian bekas di daerah ini yakni berada di Masjid Islamic Center Kabupaten Bulukumba, tepatnya di lantai 1 dari masjid tersebut. Nah, para pengusaha di tempat itu membuka usaha pakaian bekas atau cakar setiap hari Jumat pagi hingga selesai salat Jumat. Para jamaah umumnya mendatangi tempat itu, ada yang berdatangan sejak jam 10 pagi hingga selesai pelaksanaan salat Jumat di lantai dasar Masjid Islamic Center Kabupaten Bulukumba. Dan untuk hari-hari biasanya di tempat itu sedang tutup dan hanya khusus pada hari Jumat saja oleh para pedagang memanfaatkan waktu menjelang salat Jumat hingga selesai salat Jumat. Dan perlu juga kami laporkan Tribunas bahwa selain di tempat itu juga pasar atau usaha pakaian bekas tetap tersedia di beberapa tempat seperti di Jalan Dato Tiro atau Poros Bulukumba ke objek wisata Bira, dan juga ada di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba. Di tempat itu setiap hari tersedia. Sejumlah masyarakat atau pengguna pakaian bekas di daerah itu mendukung para pengusaha agar tetap eksis atau tetap menjalankan usahanya. Meskipun sebelumnya pihak pemerintah pusat mengeluarkan himbauan untuk tidak membuka usaha itu, namun para masyarakat Bulukumba mendukung para pengusaha untuk tetap membuka usaha pakaian bekas tersebut. Pasalnya harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, apalagi hanya dipakai untuk kegiatan setiap hari atau aktivitas setiap hari. Di lokasi tersebut bukan hanya warga ibu kota Bulukumba yang meminati atau sengaja datang ke tempat itu, tetapi warga asal 10 kecamatan, bahkan asal luar daerah Kabupaten Bulukumba seperti asal Kabupaten Sinjai maupun Kabupaten Bantai sengaja untuk datang langsung ke tempat itu untuk hanya membeli pakaian bekas. Seperti itu, Mbak Yosti. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Syamsul Bahri, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan lapangan kami bersama ABD Rahman, pengguna pakaian bekas. Ya, lebih hobi kami lihat warga khususnya Bulukumba termasuk Bapak ini. Lebih murah ya, murah. Menarik masyarakat umum karena murah. Ya. Selain murah, kualitasnya juga bagus. Ya. Biasanya memuaskan ketika dipakai. Jadi orang pada suka beli ulang-ulang karena bermerek juga, Pak ya? Mereknya juga lumayan, merek-merek luar negeri dengan harga yang sangat terjangkau untuk masyarakat umum. Khususnya Bulukumba. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin sehingga menarik bagi masyarakat untuk pakai ya. Iya. Seorang wanita pengemis sekaligus pemulung berinisial T di Kota Bogor kedapatan memiliki tabungan 1,2 juta rupiah hingga cek 1,3 miliar rupiah. Semua itu ditemukan oleh petugas Dinas Sosial Kota Bogor yang mengamankan dan memeriksa tunawisma yang tinggal di kolong jembatan Panaragan Kota Bogor tersebut. Selain kertas cek berisi nilai 1,3 miliar rupiah, petugas juga menemukan tabungan uang sebesar Rp1.250.000 ditambah beberapa STNK motor. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Naufal Fauzi, wartawan Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Naufal Fauzi. Baik, rekan-rekan dapat kami informasikan bahwa
baru-baru ini di Kota Bogor ada seorang ibu tunawisma berinisial T yang menggegerkan karena yang bersangkutan ini memiliki cek salah satu bank swasta nasional dengan nominal yang cukup fantastis, yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Jadi yang bersangkutan ini terjaring kegiatan dari Dinas Sosial Kota Bogor, dan saat diperiksa oleh petugas Dinas Sosial Kota Bogor, selain cek bank swasta yang bernilai fantastis tersebut, petugas juga menemukan adanya uang ada pada si ibu tunawisma yang kesehariannya sebagai pemulung dan juga pengemis ini, juga memiliki uang sebesar 1,2 juta rupiah, dan juga beberapa barang lainnya seperti beberapa STNK kendaraan sepeda motor. Dan terkait keaslian terkait kepemilikan barang, khususnya cek bank swasta nasional tersebut, terkait asal-usul ataupun keasliannya sementara ini masih belum diketahui, karena si ibu tunawisma ini juga menurut keterangan Dinas Sosial Kota Bogor, yang bersangkutan sulit diajak untuk berkomunikasi, diduga karena mengalami gangguan jiwa. Sehingga atas kondisi ini, si ibu tunawisma yang kesehariannya sebagai pemulung dan juga pengemis ini sementara ini dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor untuk ditangani lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Noval Fauzi, wartawan Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan lapangan kami bersama Kabid Rehabsos Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin. Bahwa ternyata didapati uang cash atau uang tunai sebesar 1.250.000, cek dari salah satu bank senilai 1.350.000.000, buku tabungan, dan beberapa buah STNK. Jadi hasil asesmen ini pun karena komunikasi tidak nyambung, jadi on off, direkomendasikan oleh psikolog untuk dilakukan pengobatan dan penanggulangan dan dirujuk ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut supaya nanti kita bisa melakukan asesmen ulang terkait uang yang ada dan juga cek yang kita dapati. Jadi kalau hari ini hasil asesmen belum begitu nyambung hasilnya. Dari keluarganya sendiri apakah ada pembiarannya gitu ya? Jadi terakhir itu sudah kita panggil keluarganya dan sudah. Safrizal, 29 tahun bersama temannya Baktia Razal, 40 tahun menemukan satu unit diduga granat nanas di pinggir pagar kebun di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuiza Owe membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan temuan diduga granat nanas tersebut ditemukan oleh kedua saksi sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, wartawan Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Indra Wijaya. Baik, terima kasih rekan Justina. Baik, selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan. Berdasarkan kronologi temannya sedang berjalan kaki menuju dari Gampung Ujung Bate menuju Gampung Durung. Setiba di tempat kejadian perkara atau lokasi penemuan, Zafrizal kemudian melihat ke arah kiri sebelah kebunnya dan mendapati ada sebuah bongkahan batu kecil yang mirip seperti granat yang terbuat dari besi. Nah, setelah menemukan adanya diduga granat nanas itu, kemudian ia bersama temannya langsung menghampiri granat tersebut dan mengambil granat tersebut untuk diamankan. Nah, setelah mengamankan granat itu, rekan Safrizal nama Baktiar kemudian membawa granat tersebut ke rumahnya di daerah Kajuk, Kecamatan Baitusalam. Namun merasa khawatir lantaran diduga granat nanas itu masih aktif, kemudian saksi mengembalikan granat tersebut ke lokasi semula penemuan. Setelah itu, saksi kemudian melaporkan kejadian penemuan tersebut kepada Kapolsek Krueng Raya untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.
Nah, setelah mendapati laporan dari masyarakat sekitar, kemudian Kapolsek Rung Raya Ibda Roli mengatakan pihaknya bersama unit Jibom Sabrimot Polda Aceh langsung melakukan olah TKP untuk mengamankan diduga granat nanas tersebut. Kemudian granat tersebut dibawa ke lab Sabrimot Polda Aceh guna mengidentifikasi apakah granat nanas tersebut masih aktif atau tidak. Nah, informasi terbaru yang kami terima dari Kapolsek Rung Raya Ibda Roli bahwa pada Jumat sore kemarin pihaknya bersama Sabrimob unit Jibom Polda Aceh melakukan pemusnahan dengan cara meledakkan granat nanas tersebut. Dari granat nanas tersebut diketahui memang masih aktif dengan daya ledak hingga 100 meter. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Indra Wijaya, wartawan Surambi News. Selamat bertugas kembali. Ketua LPP DPW PKB Maluku Utara Muksin Amrin mengaku ditugaskan oleh Ketua DPW PKB Maluku Utara Jasri Usman untuk menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Ternate, di mana surat tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusi pada Jumat 28 April 2023. Diketahui pengunduran diri Jasri Usman semata-mata sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Amri Besi, wartawan Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan. Terkait dengan pengunduran diri Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman, hingga sejak kemarin telah menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusi yang diutuskan langsung oleh Ketua LPP DPW PKB Maluku Utara Muksin Amrin. Hal itu disampaikan langsung karena sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Muksin Amrin, sehingga dirinya langsung bertemu di ruangan Ketua DPRD Kota Ternate Bapak Muhajirin Bailusi, dan kata Muksin Amrin bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri yang telah diserahkan merupakan penyampaian resmi yang telah di Jasri Usman. Selain itu, terkait dengan menggantikan posisi jabatan Jasri Usman selaku Wakil Wali Kota Ternate, hingga saat ini DPC PKB Kota Ternate masih melaksanakan diskusi atau pembahasan yang akan ditetapkan pada rapat pleno nanti. Olehnya itu, berdasarkan hasil konfirmasi Tribun Ternate.com kepada Ketua DPC Kota Ternate, yakni Muhajirin Bailusi, yang telah mengatakan bahwa dari posisi untuk menggantikan jabatan tersebut, DPC Kota Ternate telah menyiapkan 2 pengurus partai yang akan disampaikan melalui rapat pleno yang akan ditetapkan, namun hal tersebut masih berkonfirmasi dengan pengurus DPW untuk pembahasan selanjutnya. Ya, mungkin itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Amri Besi, wartawan Tribun Ternate, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua LPP DPW PKB Maluku Utara, maksud kami Muksin Amrin. Ya, jadi kan hari ini kami dari saya mewakili DPW mendatangi kantor DPRD Kota Ternate untuk menyerahkan surat pengunduran diri Wakil Wali Kota Ternate saat ini Pak Jasri Usman sebagai Ketua Wilayah PKB. Hari ini apa kepentingannya? Kepentingannya adalah sebagai syarat calon yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi calon anggota DPR RI Dapil Maluku Utara. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengisyaratkan pejabat wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati yang maju sebagai calon anggota DPR harus mengundurkan diri sebagai
calon yang harus diajukan ke KPU karena KPU akan membuka pendaftaran tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. DPR RI itu akan didaftarkan oleh KPU Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan si? Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Status AKBP AH? Masih sebagai saksi. Pihak Mahat Al-Zaitun Indramayu akhirnya memberikan penjelasan terkait Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang sempat viral di media sosial. Pelaksanaan Salat Id pada Lebaran 2023 tersebut sempat menimbulkan kontroversi karena dilakukan berjarak dan bercampur antara jemaah laki-laki dan perempuan. Belakangan diketahui penjelasan dari pihak pondok pesantren tersebut. Penjelasan itu setelah sejumlah pejabat Kemenak Indramayu bersilaturahmi ke pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Rombongan pejabat Kemenak Indramayu bahkan diterima langsung oleh pimpinan Mahat Al-Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar mengatakan dalam pertemuan itu ada sejumlah poin yang ditanyakan pihaknya. Satu di antaranya terkait saf jemaah yang dibuat berjarak. Menurut penjelasan pihak Ponpes, mereka mengambil dasar hukum Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Aan, Mahat Al-Zaitun juga menyampaikan bahwa dalam Islam tak melarang pelaksanaan salat berjamak. Maksud kami, pelaksanaan salat berjarak. Mereka beranggapan justru dianjurkan memberikan ruang agar jangan terlalu berdesak-desakan. Sementara itu terkait bercampurnya jemaah laki-laki dan perempuan disampaikan Aan. Pihak Mahat Al-Zaitun menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan.
Aan menambahkan pada kesempatan tersebut, karena dinilai menjadi kontroversi, pihak Mahat justru balik bertanya perihal apa salahnya memuliakan perempuan. Berdasarkan informasi yang beredar, perempuan yang nampak pada rekaman video salat Idul Fitri yang viral tersebut diduga adalah istri dari Syekh Panji Gumilang. Di sisi lain, Aan menuturkan berdasarkan pernyataan pengurus MUI Pusat bahwa bercampurnya jemaah laki-laki dan perempuan dalam hukumnya makruh dan salatnya tetap sah. Dalam hal ini pihaknya menyerahkan pemahaman tersebut kepada pihak Mahat karena merupakan sebuah pilihan, pasalnya makruh bersifat abu-abu. Selain itu, Kemenak juga menanyakan terkait adanya laki-laki Nasrani yang ikut dalam barisan jemaah salat Idul Fitri. Pihak Mahat Al-Zaitun beranggapan perihal hal tersebut adalah bentuk penghormatan kemanusiaan. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Sosok AKBP Yuda Pranata Kapolres Nagekeo NTT belakangan menjadi sorotan. Videonya yang menancapkan sangkur di atas meja saat berdialog dan bertemu dengan warga pemilik tanah di titik 0 Waduk Lembo tengah menjadi perbincangan saat ini. Aksi AKBP Yuda Pranata ini sebagai bentuk intimidasi kepada warga agar melepaskan lahan mereka untuk dijadikan waduk. Video aksi intimidasi AKBP Yuda Pranata tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman video tampak AKBP Yuda Pranata berdialog dengan masyarakat pemilik lahan di proyek di lokasi titik 0 Waduk Lambo, Desa Labowelewa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. AKBP Yuda lalu mengeluarkan sangkur dari pinggang kirinya sambil berdiri dan menancapkan sangkur di atas meja. Perbuatan tak terpuji AKBP Yuda Pranata tersebut membuat warga yang hadir dan tokoh masyarakat terdiam. Aksi AKBP Yuda ini dilakukan untuk mengancam warga yang belum menyerahkan tanah kepada pemerintah untuk membangun waduk Lambo. Yuda seakan memberikan peringatan keras dengan cara menancapkan sangkur di atas meja. Dalam narasi di video tersebut, AKBP Yuda memimpin langsung anggotanya dalam mediasi dengan warga yang menutup akses jalan di titik 0 Waduk Lambo. Tampak hadir keluarga besar dari Desa Ulupulu dan wakil keluarga besar suku Kawak. Ternyata aksi bengalnya tersebut bukan sekali saja dilakukan AKBP Yuda Pranata. Ia juga pernah mengancam jurnalis tribunflores.com bernama Patrick Jawa. AKBP Yuda Pranata mengancam akan mematahkan rahang Patrick Jawa dan memasukkannya ke sampah karena kritikan Patrick Jawa. Selain itu, AKBP Yuda Pranata juga diduga telah melakukan penggelapan barang bukti solar atau BBM sebanyak 6 drum plastik atau sekira 1.200 liter BBM. Karena semua aksinya tersebut, AKBP Yuda Pranata diadukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengancaman dengan kekerasan. Pengaduan diterima dengan nomor SPSP 2-2294-4-2023 bagian 2 tertanggal 27 April 2023. Pengaduan kepada Kepala Divisi Propam Polri tersebut dibuat oleh pelapor atas nama Yohanes Blasius Doi bersama Petrus Celestinus. Dari masyarakat menyampaikan sebelum
di Pak Bapak. Tapi sebelumnya saya minta perjanjian ya. Saya terakhir kemarin sih sebelumnya, Bapak kan harus jelaskan kepada masyarakat. Jadi terima kasih banyak. Kami aparat sudah menjaga informasi dengan baik dan kami tidak bisa menghalangi masyarakat untuk meminta haknya. Itu hak mereka. Hak mereka. Kami aparat sudah cukup bersabar, sudah berani mengajak, mendukung. Tapi ada kesan, disengaja, bukan lalai ini. Kalau lalai cukup sekali 2 kali, tapi ini sengaja. Itu tanda patuh saya. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Om. Salam sehat dan selamat siang. Selamat siang. Jadi itu kami berharap kepada pimpinan, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tolong dengar, kali ini menjadi masyarakat Kawa itu luluh kena Bapak Kapolres, yang dimana 1 minggu bertugas di Nangekeo. Kali itu pun dia datang ke kampung adat Kawa dengan begitu susah payahnya dalam proses perjalanan ketemu dengan masyarakat adat Kawa, memohon, meminta supaya tanah masyarakat Kawa untuk diberikan untuk negara. Dengan data secara budaya, masyarakat Kawa menerima itu. Jadi hari ini kami pastikan bahwa masyarakat Kawa masih membutuhkan Bapak Kapolres untuk tetap mengawal bersama kami. Sehingga jangan sampai kekecewaan masyarakat Kawa yang kembali muncul kembali untuk melakukan pemblokiran lagi. Karena pelong kedua masih butuh, pelong 1 belum ada pembayaran. Sebegitu saja, kami mohon untuk kerjasama kita. Beredar foto diduga anggota DPRD Bojonegoro tengah memangku seorang wanita PSK hingga menjadi perbincangan di media sosial. Foto tersebut diunggah akun TikTok @sihtai, diberi 2 caption. Namun tak berapa lama kemudian foto tersebut dihapus oleh pengunggah. Sang pengunggah mengaku bahwa foto tersebut hanya editan. Netizen pun tak langsung percaya dengan hal tersebut karena foto tampak asli. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga sosok wakil rakyat yang memangku perempuan tersebut dari anggota fraksi PKB. Namun saat bersangkutan diupayakan untuk konfirmasi, belum memberikan jawaban. Dikutip dari Tribun Jatim, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menyatakan akan memanggil terduga pria untuk diklarifikasi. Bahkan politisi Demokrat tersebut sudah bertelepon beberapa kali untuk meminta penjelasan, namun tak terhubung. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan pada Selasa 25 April 2023 lalu. Pria yang juga sebagai Ketua DPC Demokrat tersebut menjelaskan secara visual memang mirip dengan anggotanya di salah satu partai. Namun untuk menghormati praduga tak bersalah, maka pimpinan DPRD maupun Badan Kehormatan BK Dewan Dewan akan diarahkan untuk klarifikasi kepada yang bersangkutan. Sukur menyebut klarifikasi baru akan dilakukan pada Mei 2023 mendatang. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 46 ASN aparatur sipil negara tak masuk kerja pada hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 tahun ini. Wakil Bupati Karawang A.F. Syaipullah mengatakan sebanyak 46 ASN tak masuk kerja pada hari pertama berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Karawang. Hasil konfirmasi sebanyak 46 orang tersebut tak masuk karena alasan sakit dan izin keluarganya ada yang sakit. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi. Silakan laporan Anda, Muhammad Azam. Ya baik Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini
Wakil Bupati Karawang melakukan atau mengunjungi dan mengecek sejumlah kantor pelayanan pemerintahan di Karawang. Salah satunya dilakukan pada hari kedua di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Karawang, di mana ini menjadi salah satu pelayanan daerah terkait pembayaran pajak daerah. Dari hasil kunjungan atau sidak tersebut terlihat memang pelayanan sudah berjalan normal dan berjalan sebagaimana mestinya. Dijelaskan juga oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Saipullah, bahwa dirinya pada hari pertama dan juga bersama Bupati Karawang, Selika Nurhadiana, melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi pelayanan seperti ke RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan di kecamatan maupun sejumlah pelayanan pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Karawang yang dipastikan pada hari pertama sudah berjalan normal dan seperti sedia kalanya. Dijelaskan juga dari hasil data dari Badan Kepegawaian Daerah bahwa sebanyak 98% lebih ASN Kabupaten Karawang telah masuk kerja pada hari pertama. Kemudian juga hanya ada 1% yang cuti dan 0,4% yang izin seperti sakit. Dan juga tercatat bahwa dari data Badan Kepegawaian ialah sebanyak 60 ASN ini bolos atau tidak hadir pada hari pertama yang ternyata setelah dikonfirmasi oleh pihak Badan Kepegawaian bahwa yang bersangkutan sakit maupun izin seperti itu. Pada pihak Wakil Bupati juga meminta agar dari BKPSDM atau Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Karawang ini untuk memastikan dan mengecek kembali apakah benar ajuan daripada alasan 46 ASN ini yang tidak masuk pada hari pertama sakit atau karena berhalangan ada keperluan yang lainnya, ini diminta dicek. Kemudian juga Wakil Bupati Karawang juga memastikan seluruh pelayanan dan yang ada di Kabupaten Karawang tetap sudah berjalan normal seperti sedia kalanya. Terakhir juga pemerintah Kabupaten Karawang disampaikan oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Saipullah, akan memprioritaskan kepada pegawai untuk mengambil cuti yang para pegawai atau ASN yang kemarin melakukan pengamanan selama arus mudik maupun arus balik, dan itu menjadi prioritas untuk mereka mengambil cuti dan berliburan mengisi waktu bersama keluarga mereka masing-masing. Demikian Justina laporan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Wakil Bupati Karawang, Aep Saipullah. Ini adalah hari kedua, tentunya alhamdulillah hari pertama kemarin saya bareng dengan BKPSDM. Yang pertama saya cek kehadiran para seluruh ASN khususnya di Kabupaten Karawang, terus ke pelayanan Bapenda. Nah, di mana alhamdulillah ternyata di Bapenda sendiri pelayanan terhadap masyarakat khususnya Kabupaten Karawang alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan hadir juga kebetulan memang berbarengan tentunya dengan para kader Posyandu yang mana alhamdulillah yang kemarin kader Posyandu mendapatkan nah ini yang memang khusus semua kader Posyandu. Tentunya mudah-mudahan semua pelayanan yang kemarin disampaikan oleh Bupati ini harus, memang pelayanan dasar ini harus diutamakan. Nah, terus kemarin juga Ibu Bupati hadir ke pelayanan dasar di Distrik Capil dan juga semalam. Jadi harapan ke depan ya semua kalau PD di mana sentra-sentra pelayanan sudah berjalan dengan semestinya. Saat hari pertama ada yang bolos tidak Pak ASN?
Dari total keseluruhan kurang lebih ada sekitar 46 ini ada yang sakit juga, tapi ada yang izin juga. Nah, tentunya kemarin saya suruh BKD gitu kan, BKPSDM suruh ngecek. Nah, tentunya juga harus disertai nanti dengan izin cutinya. Tapi kalau kemarin menurut bagian kepegawaian tentunya hampir 98% semua. Penemuan mayat perempuan di bawah lift di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 27 April 2023 terekam kamera CCTV. Mayat perempuan tersebut diduga terjebak di bagian bawah lift Islan A Terminal Penumpang Bandara Kuala Namu. Dari identitas yang ditemukan, mayat tersebut diketahui bernama Asiah Sinta Hasibuan yang berusia 30 tahunan. Diduga ia terjatuh dari sela-sela lift sebelum tiba di lantai tempat korban menunggu. Dari informasi yang dihimpun, korban diduga datang ke Kuala Namu untuk mengantar keluarganya. Kapolsek Bandara Kuala Namu Ibtu Nathanael Surbakti mengatakan pihak keluarga sudah ada di lokasi. Kemudian pada Kamis 27 April 2023 tercium bau menyengat di sekitar lift. Saat dicek, petugas menemukan korban yang terjebak dalam kondisi meninggal dunia. Kronologi penemuan mayat tersebut berdasarkan keterangan dari keluarga korban. Pada tanggal 24 April 2023, korban bernama Asiah Sinta Dewi Hasibuan mengantar keponakannya ke Bandara Kuala Namu untuk berangkat keluar. Di parkiran. Korban sempat dihubungi via telepon oleh keponakannya tersebut karena keponakannya mengalami masalah dengan petugas bandara mengenai keberangkatannya. Mendengar hal tersebut, korban pun hendak kembali menemui keponakannya, namun saat di lift, korban mulai merasa lift yang digunakannya bermasalah. Korban pun akhirnya menelpon keponakannya dan mengatakan jika ia terjebak dalam lift. Namun selang beberapa saat pembicaraan, tiba-tiba saja terputus dan korban tak bisa dihubungi lagi. Sang keponakan kemudian melaporkan hal tersebut ke bagian informasi bandara. Kemudian pihak bandara bergegas memeriksa semua lift yang ada di bagian bandara, namun tak ditemukan lift yang mengalami kerusakan. Juga tak ditemukan orang yang terjebak dalam lift tersebut. Hingga pada Jumat 27 April beredar kabar penemuan mayat perempuan di bawah lift Bandara Kuala Namu yang sudah membusuk dan berbau. Dari hasil rekaman CCTV, kemudian keluarga memastikan bahwa sosok perempuan yang sempat terjebak di lift pada tanggal 24 April 2023 adalah keluarga mereka. Mayat tersebut ditemukan oleh petugas teknisi lift bandara pada Jumat 27 April. Atas temuan tersebut, pihak bandara kemudian langsung menghubungi Polsek Bandara. Bagi masyarakat yang tak terlalu berkepentingan, diharapkan hari ini, Sabtu 29 April 2023, menghindari kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Karena hari ini akan digelar perayaan Paskah Oikumene Kota Bekasi 2023 secara besar-besaran. Ketua Umum Panitia Perayaan Paskah Oikumene Kota Bekasi 2023 Patar Situmorang mengatakan telah mengantisipasi potensi kemacetan atas Dishub Kota Bekasi untuk menyusun skema masuk dan keluarnya para jemaah. Untuk menghindari potensi kemacetan akibat antrean kendaraan yang hendak parkir, panitia bekerja sama dengan puluhan sopir angkot untuk menjemput dan mengantarkan jemaah. Ketika tiba di lokasi acara, sopir angkot diminta menurunkan penumpang dan langsung berangkat tanpa parkir di sekitar Stadion PCB.
Lebih lagi, panitia memprediksi sebanyak 20 hingga 25.000 jemaah akan berpartisipasi dalam acara Paskah yang digelar secara bersama-sama untuk pertama kalinya. Seluruh pintu menuju ke dalam stadion akan dibuka untuk menghindari antrean jemaah. Ia mengharapkan agar para jemaah menaati peraturan yang diberlakukan saat beribadah di dalam stadion guna menjaga kebersihan dan kondusivitas. Sebanyak 11.000 pelanggan Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan yang terdampak krisis air baku di Nunukan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Tata Nunukan, Masdi. Sebagai langkah cepat, Masdi mengaku Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan telah mengarahkan 5 armada tangki air untuk mengantarkan air bersih ke rumah-rumah pelanggan yang tak terjangkau IPA atau instalasi pengolahan air. Masdi membeberkan saat ini air baku di Embung Bolong dari 120 liter yang dialirkan ke rumah pelanggan hanya 30 liter per detik. Sementara untuk Embung Bilal dari 65 liter yang tersisa dialirkan hanya 20 liter per detik. Pemasangan sambungan rumah dihentikan sementara sejak krisis air baku Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan menyetop sementara pemasangan sambungan baru ke rumah pelanggan. Ia berharap melalui salat istisqa berjamaah yang dilakukan di Embung Bolong, Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah, pada siang tadi hujan segera turun. Ia menuturkan masyarakat berdoa bersama bahwa Allah akan mengabulkan untuk dapat menurunkan hujan untuk Nunukan. Begitu juga dengan rencana pengerukan Embung Bolong dan pembebasan lahan untuk embung baru bisa dilancarkan. Sudah, itu kan sudah setengah jalan sebenarnya itu. Kita mau apa ya, pinginnya itu sudah mana gitu nah. Tapi kan sudah ada SID-nya, sudah ada juga perencanaannya sudah ada, sudah kelihatan kok semua. Pak Kabalai juga sudah nyampaikan, tinggal mudah-mudahan bisa diskusi lah segera. Dan juga beberapa hari kemarin kan kita dengan Kadis PU ya, sama Pak Sekda ninjau yang mana yang mau dikeruk nanti, rencana yang di depan ini kita rencana ada pengerukan. Tapi ini kan lagi masih dalam proses semuanya. Nah kalau PDM ini kan tidak bisa menentukan, Pak mau bangun ini, bukan PDA yang membangun itu, iya, bukan PDA. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau sekarang dalam dari beberapa embung kita yang ada, yang paling parah kekeringannya di mana? Ini kan tetap operasi semuanya. Ini masih operasi semua. Jadi bahasa kering itu kan tidak. Contoh di Persemayan ini, di embung. Setelah melakukan sulit istisqa, seperti apa tanggapannya dari Ibu? Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua, bisa menurunkan hujannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Ini sejak tanggal berapa ini air sudah mulai didistribusikan secara bergilir? Tanggal 18 April. 18 April. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan setiap hari di rumah seperti apa? Untuk sementara tadinya waktu kita tidak mengalir air, paksa kita beli ya? Untuk kebutuhan sehari-hari kan. Itu belinya harganya berapa? Satu profil itu kenanya 80.000. 80.000. Ya. Itu ada kenaikan harga kah? Penjual air tangki selama air rendah? Kenaikan harga kayaknya. Itu kalau di rumah begitu 80.000 itu untuk satu profil ya? Satu profil. Digunakan untuk apa aja tuh di untuk rumah? Masak, mandi, nyuci. Ya.
Berapa hari habis satu profil? Paling 2 hari. 2 hari habis ya. Berarti sudah berapa kali nih beli nih? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali beli Iya. ya. Tapi kalau mengalir di rumah biasa tengah malam kah? Dalam satu, kalau mengalir itu biasa awal jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 malam. 7 malam? Iya. Berarti terpaksa menunggu ya? Terpaksa kita nunggu. Kita menjagalah istilahnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.